Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada kakak admin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan setiap waktu yang berlalu, setiap detik yang berlalu, kita selalu bergantung kepada nikmat-nikmat tersebut. Sudah seharusnya ayah bunda dan teman-teman semua kita mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga semoga Allah limpahkan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita semua ya, yaitu gurunya Kak Yogi terutama. Ini ada Ustadz Ratno Abu Muhammad Hafizullah Ta'ala. Ya, Masya Allah, terima kasih Ustadz sudah diberikan kesempatan untuk belajarnya. Sehat nggak Ustadz? Alhamdulillah Pak Yogi, sehat Kak Yogi. Alhamdulillah. Mohon doanya Ustadz, semoga Allah mudahkan untuk belajar malam hari ini. Amin, Nanti amin, kalau amin. salah langsung sikat aja Ustadz, nggak apa-apa Ustadz ya. Insya Masya Allah. Allah. Ya. Terima kasih Ustadz sudah mendampingi kami untuk belajar di malam hari ini. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Jazakallah khairan Ustadz. Juga kami mohon izin Ustadz untuk menjadi teman belajar bagi ayah bunda di malam hari ini. Lalu kepada eh, admin Yayasan dari Anak Muslim Ceria. PPI, terima kasih sudah Ini mempersilahkan untuk Parenting dan belajar di malam Psikologi hari Islam. ini. Kepada Kami ucapkan Ustadz terima Ratno kasih kami kepada persilahkan. seluruh admin beserta jajaran dari PPI yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini. Masya Allah ya. Ini sudah banyak yang hadir. Semoga Allah berkahi kita semua yang ada di ruang Zoom ini untuk belajar bersama-sama tentang pendidikan dan pengasuhan anak. Tema yang kita akan pelajari pada malam hari ini tentang kemandirian ayah bunda ya. Ya, Masya Allah. Kemandirian menurut atau sesuai dengan umurnya. Tadi Ustadz Ratno sudah menjelaskan ya, ada 4 pilar ya dalam pendidikan anak, dan pilar yang keempat adalah kemandirian. Kenapa kemandirian ini jadi penting? Iya, kemandirian ini berkaitan juga dengan yang namanya konsep diri anak-anak kita. Jadi yang Ustadz Ratno sudah sebutkan 4 pilar tadi ayah bunda itu adalah pembentukan konsep diri anak-anak, Masya Allah. Sehingga mandiri itu kalau tidak dibentuk, anak-anak tidak akan punya konsep diri. Nah, banyak orang tua yang beranggapan bahwa kemandirian itu nanti juga akan terbentuk dengan sendirinya. Tentu saja jawabannya tidak. Kemandirian ini akan terbentuk apabila dilatih. Kemandirian ini akan terbentuk apabila ada pola yang rutin, ya, pembiasaan yang rutin, dan kemandirian akan terbentuk apabila anak-anak mendapatkan manfaat dari bersikap mandiri tadi. Nah, itu konsep kemandirian bagi anak-anak. Mereka dicontohkan, mereka dibiasakan, dan yang ketiga, mereka mendapatkan manfaat dari perilaku itu. Kenapa harus ada manfaat? Karena anak-anak pada usia di bawah 12 tahun, 0 sampai 12 tahun lah umumnya, mereka itu cenderung akan mempertahankan perilaku jika perilaku itu dipandang baik dan bermanfaat untuk mereka. Maka cukup sulit sebenarnya ketika orang tua itu ingin mempertahankan perilaku sholat atau menghafal Al-Quran untuk anak-anak. Karena di usia itu apa manfaat yang langsung mereka dapatkan dari sholat dan menghafal Al-Quran? Ya, tentu untuk memahami ini anak-anak sulit. Kalau kita orang dewasa, oh kita tahu bahwa kita sholat, ya, kemudian membaca Al-Quran, ini banyak keutamaannya, banyak kebaikannya. Dan di antara kebaikannya, Allah turunkan keberkahan kepada kita. Keberkahan itu, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, adalah suatu kebaikan yang banyak. Sehingga
setiap kebaikan yang kita terima, kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, bisa jadi ini adalah keberkahan yang Allah turunkan kepada kita. Namun anak-anak belum paham konsep itu, sehingga mereka perlu secara konkret, secara jelas, secara nyata, menggunakan indera-indera mereka, merasakan kebaikan-kebaikan dari perilaku yang mereka lakukan. Nah, ini kita belajar 3 prinsip pembentukan kemandirian. Yang pertama, ada contohnya. Yang kedua, itu dibiasakan berulang. Dan yang ketiga, apa manfaat langsung untuk mereka. Nah, itu sebagai pembukaan, Ayah Bunda. Mari kita memohon pertolongan dan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di malam hari ini. Semoga Allah mudahkan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Baik, kami mohon izin kepada Ustadz, kakak admin, dan juga ayah bunda untuk membagi materi. Waduh, kok jadi begini? Sebentar, Ge. Sepertinya di format download Canva-nya yang harus dirubah ini. Gambarnya jadi blur. Sebentar, Ge, ya, ayah bunda ya. Semoga Allah mudahkan. Jadi ternyata baru ketemu masalahnya. Kenapa beberapa hari atau beberapa waktu terakhir ketika berbagi file di Canva menggunakan Zoom itu gambarnya blur. Ternyata penyebabnya ini ya Bunda ya. Kita coba klik flatten PDF. Nah, sehingga kalau diklik flatten PDF-nya itu gambarnya jadi nggak ngeblur kayak tadi. Itu bagi pengguna tab. Nggak tahu kalau iPad dan yang lainnya begitu juga atau tidak. Ini sudah berbulan-bulan kami cari solusinya ya. Bismillah ya baru sekitar 3 hari belakangan tahu solusinya. Nyoba-nyoba sendiri ini ya. Karena di YouTube nggak ada. Sebentar, Ge, Ayah Bunda, kami sedang download ulang. Semoga Allah mudahkan. Iya, sudah terdownload. Iya, ini dia ya. Langsung bersih ya. Ya, Masya Allah ya. Bismillah, Allah mudahkan semuanya. Kita akan lihat bahwa kemandirian, ya sebenarnya pengen sekali ya Bunda kita membahas tumbuh kembang kemandirian itu secara tumbuh kembang ya urutan. Tapi kalau dibahas tumbuh kembang itu waktunya tidak cukup. Rasa-rasanya akan lebih efektif mungkin kalau kita bisa fokus ya pada beberapa fase. Tapi nanti kita akan bahas secara umum ya fase-fase itu. Nah, tapi nanti kita akan lihat secara khusus tentang pembentukan kemandirian di usia 6 sampai dengan 12 tahun. Ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang kemandirian anak, maka kemandirian itu adalah kemampuan individu untuk bertanggung jawab atas hidupnya. Maka tadi Ustadz Ratno, Hafizullah Ta'ala mengatakan di awal bahwa anak-anak itu butuh kemandirian tentang dunianya. Iya, setiap manusia harus bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Mau dia seorang ustadz, mau dia seorang guru, mau dia seorang dokter, ya, seorang perawat, seorang petani, seorang engineer, seorang IT dan sebagainya, semuanya harus bertanggung jawab atas dirinya dan hidupnya masing-masing. Dan inilah poin penting dari kemandirian. Sehingga ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuka kamus besar bahasa Indonesia, maka kemandirian itu keadaan di mana seseorang dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, ini pengertian di KBBI. Jadi orang itu mampu berdiri sendiri serta tidak bergantung pada orang lain. Dan tentu saja kemandirian ini adalah hal yang penting sehingga manusia punya prinsip dependen itu hanya kepada Allah bukan kepada makhluk. Nah, ini prinsip yang nggak boleh tertinggal. Terkadang banyak konsep-konsep barat itu ketika mengajarkan kemandirian, mengajarkan bagaimana dirinya itu harus percaya kepada
kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Bahwa keberhasilan ditentukan oleh dirinya sendiri. Nah, ini konsep-konsep yang harusnya ditinggalkan karena mengandung syubhat. Dan harusnya mendidik kemandirian anak itu adalah bagaimana dia menyadari bahwa Allah telah memberikan kemampuan-kemampuan, Allah telah menganugerahkan dia banyak nikmat, sehingga dengan semua anugerah yang Allah berikan itu, dia merasa mampu, merasa bisa menghadapi berbagai hal. Nah, dalam psikologi, kondisi itu disebut sebagai self-efficacy. Nah, itu di paragraf yang kedua ya, ada yang namanya self-efficacy. Yaitu seberapa baik seseorang mampu menangani masalah yang muncul. Secara tidak langsung, kemandirian ini berkaitan dengan problem solving dan adaptation. Nah, orang yang mandiri tentu di antara cirinya kemampuan penyelesaian masalahnya bagus dan kemampuan adaptasinya bagus. Maka tidak heran beberapa orang tua suka bertanya, kalau anak saya belum mandiri, bisa nggak ya mondok pesantren? Nah, sebenarnya pertanyaannya nggak salah, ya kan? Benar. Karena mondok pesantren itu berkaitan dengan kemampuan adaptasi dan nyelesain masalah nanti di sana. Jadi kalau kita berbicara tentang kemandirian, di antara poin-poinnya adalah bertanggung jawab. Yang kedua, problem solving, penyelesaian masalah. Yang ketiga, adaptasi. Nah, itu 3 poin penting ketika kita mendidik kemandirian. Nah, itu hal yang ada pada kemandirian. Sehingga secara nggak langsung, kemandirian dapat disimpulkan kemampuan menentukan sikap dan mengatasi masalah. Nah, maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Ustaz Ratno menyampaikan ya bahwa Dr. Mustafa Abu Sa'ad mengatakan bahwa mendidik anak-anak tentang kemandirian itu bahkan sudah bisa dimulai dari usia 2 tahun sampai 4 tahun. Ya, jika beliau Dr. Mustafa Abu Sa'ad ini menggunakan teori psikologi, maka yang beliau katakan itu adalah teori yang dikembangkan oleh Kohlberg tentang perkembangan moral. Kita ulangi, jadi ketika Dr. Mustafa Abu Sa'ad mengatakan pendidikan kemandirian di usia 2 tahun, itu adalah teorinya Kohlberg. Maksudnya sejalan dengan teorinya Kohlberg. Tentu Kohlberg lebih awal ya, karena beliau yang ini ya, yang meneliti panjang tentang masalah teori kemandirian dan moral. Ya, adapun mungkin para ulama kita lebih panjang lagi, lebih lama lagi mungkin sudah menyetuskan itu ya. Wallahu taala alam. Nah, maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia konsep-konsep kemandirian. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja faktor yang membentuk kemandirian pada anak-anak kita. Kemandirian pada anak itu dibentuk dari kepercayaan diri. Ya, jadi percaya diri. Makanya orang yang mampu bertanggung jawab, mampu ngadepin masalah, mampu beradaptasi, tidak lain dan tidak bukan kepercayaan dirinya bagus. Jadi kalau ngomongin percaya diri, itu bukan ngomongin orang yang kemudian dia cuma jago berbicara depan umum saja. Banyak sebenarnya orang itu inferior, rendah diri, dia jago public speaking tuh ada dan banyak gitu ya. Makanya public speaking, ya berbicara di depan umum, itu bukan indikator utama percaya diri. Ini harus digeser pemahaman ini. Karena orang tua itu memahami percaya diri anaknya kalau dia ketemu orang baru, lalu ngobrol depan umum bisa, oh, itu pasti percaya diri. Enggak. Banyak orang yang bermasalah kayak gitu loh sebenarnya. Nah, sementara orang yang percaya diri adalah orang yang dia itu menyelesaikan masalahnya, bertanggung jawab sama masalahnya. Kalau ada masalah nggak diulur-ulur, nggak ditunda-tunda, nggak panjang. Kalau ngomong di depan tuh selesai ya selesai, nggak ribut di belakang gitu. Makanya kalau ada orang di depan ngomong beres-beres oke gitu ya, tapi di belakang masih bermasalah, itu orang yang nggak percaya diri gitu ya. Oh, ini orang yang bermasalah dia secara mental.
Jadi kalau memang belum selesai, ngomong di depan belum selesai, gitu ya. Nah, makanya orang yang percaya diri itu eh, adalah orang yang nantinya bisa mandiri. Dan mandiri tadi sudah kita lihat ya, dia punya tiga penyusun, dia bertanggung jawab, kemudian dia problem solving, nyelesain masalah, yang ketiga dia adaptasi. Dan ini cirinya orang yang percaya diri juga. Makanya orang yang percaya diri bisa ngadepin masalah, bisa adaptasi. Ya. Nah, ya masalah public speaking dia bisa pelajari. Sekarang belum bisa, tapi dengan izin Allah mungkin 2 bulan kemudian dia bisa public speaking. Nah, terus kita bicara percaya diri. Lalu percaya diri dibentuk dari apa? Percaya diri dibentuk dari yang namanya security atau rasa aman. Makanya ayah bunda, rasa aman ini nikmat yang besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha minkum biqaumin." Ya, barang siapa ya di antara kalian ya, man asbaha minkum biqaumin fisir bihi mu'affan. Ya, dia itu mendapatkan apa namanya rasa aman. Nah, maka ayah bunda, ini di antara nikmat yang besar, ketika seseorang itu mendapatkan nikmat rasa aman, ini akan membuat dia itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan ini nanti menyebabkan dia mandiri, dan ini menyebabkan dia nanti bisa memiliki banyak kebaikan-kebaikan tadi. Maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa aman pada manusia itu bisa didapatkan jika manusia ini apa namanya mendapatkan perhatian, cinta dan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Ayah bunda mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nggak dapat screen katanya nih, apa ya? Mungkin ini ya device-nya. Ayah bunda ya, kita lanjutkan ya karena ada yang menyatakan di bawah katanya nggak dapat screen. Ada screen-nya ya? Kelihatan ya? Maaf kami belum memastikan apakah screen-nya bisa dilihat. Ada Ayah Kak bunda? Yogi. Ya, Ada ya, ada. ngapunten nggih. Nggih. Baik, ada Pak. Ya semoga Allah mudahkan. Qadarullah ya. Kalau belum dapat screen-nya mungkin bisa di restart. Baik. Ayah bunda mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya cinta ini akan membuat seseorang atau manusia itu bisa merasa aman. Dan rasa aman ini diantara pembentuk yang namanya percaya diri. Maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembentukan kemandirian yang perlu dibentuk adalah membangun rasa aman. Dan rasa aman itu muncul ketika seseorang itu terpenuhi cintanya. Tadi ya, seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man asbaha minkum aminan fisir bihi, ya. Jadi dia mendapatkan rasa aman, aminan fisir bihi, mu'afan fi jasadihi, ya, mendapatkan apa? Kesehatan badan, ya. Inda kutu yaumihi faka'annama hijat lahu dunia. Ya, jadi dia punya makanan yang cukup untuk hari itu seolah-olah dunia telah terkumpul untuk dirinya. Maka ayah bunda disebutkan dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ya man asbaha minkum aminan fisirbihi, ya, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya. Nah, ini disebutkan di awal ya, rasa aman, dan dijelaskan rasa aman di rumahnya ini adalah rasa aman dari dirinya sendiri ya, keluarganya dan masyarakatnya ya, hubungannya baik ya. Maka ini di antara sumber-sumber rasa aman, sehingga orang itu mampu memenuhi hak untuk dirinya, memenuhi hak keluarganya, memenuhi hak masyarakatnya ya, hubungannya baik ya, adil ya, Masya Allah. Sehingga untuk membentuk yang namanya rasa aman, maka sudahkah kita membangun hubungan yang baik dengan anak-anak kita, dan itu ditunjukkan dengan cinta.
Maka ayah bunda mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan dengan anak-anak, memperbaiki kedekatan dengan anak-anak secara interaksi, secara komunikasi. Kita membersamai dia dalam bermain, kita membersamai dia dalam bercerita, kita membersamai mereka ya dalam berbagai macam kegiatan. Maka ini akan membentuk yang namanya rasa aman. Kita mendengarkan ceritanya, kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya, kita minta maaf kalau kita habis marah atau menghukum mereka. Maka ini akan melahirkan rasa aman pada anak-anak kita. Kita ngajarin mereka tentang pendidikan adab, kita ngajarin mereka tentang konsep-konsep cinta kepada Allah, kita ngajarin mereka tata cara sholat. Ya, pengajaran yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya juga membentuk rasa aman. Ya, maka selain menunjukkan cinta, ternyata bermain bersama mereka, ngobrol, cerita, mendengarkan, ya, menjawab pertanyaan anak, tanya jawab, ya, memberi nasihat, kemudian main tebak-tebakan, ya, bercanda, itu semua adalah cara-cara kita membentuk rasa aman pada anak-anak kita. Caranya tidak sulit ayah bunda, mudah. Dan rasa aman itu sumber percaya diri. Dan percaya diri inilah nanti bekal kita untuk mendidik kemandirian mereka. Maka kalau anak kita belum percaya diri, agak berat rasanya membentuk kemandirian. Nah, sehingga memperbaiki hubungan ini menjadi penting. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan pertolongan. Maka anak yang merasa aman dan nyaman akan melakukan eksplorasi mandiri, inisiatif. Nah, ini cirinya kalau anak-anak itu sudah merasa aman, dia itu mudah melakukan eksplorasi secara mandiri. Dia punya inisiasi-inisiasi yang disampaikan ke orang tuanya. Dia belajar keterampilan baru, dia mengelola stresnya sendiri. Ya, berhubungan dengan orang lain bagus, kepercayaan bahwa mereka mampu menghadapi masalah dan lingkungan juga tinggi. Nah, ini cirinya. Maka anak yang merasa aman itu punya ciri. Apa cirinya? Satu, eksplorasi mandiri. Dia bisa main sendiri, ya. Dia bisa menyusun legonya sendiri, ya. Dia bisa melakukan berbagai macam kegiatan sendiri. Ya, ini Masya Allah. Inisiatifnya muncul, ayah, bunda, aku pengen ini, pengen nyoba itu, ya, pengen main ke sini, boleh nggak makan ini, ya. Inisiatif. Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah video yang dibentur-benturkan. Potongan video ini bersumber dari salah satu ustadz kibar di Indonesia, lalu dijadikan sebagai apa namanya, apa ya, ya semacam hujah ya, bahwa nggak boleh memberikan anak itu pilihan. Alasannya karena anak-anak ini belum muncul akalnya untuk memilih sesuatu. Nah, tapi yang kami sayangkan di situ potongan video itu eh, diambil potongannya saja. Mungkin jemaah juga tidak mendengarkan lengkap menyeluruh kajiannya gitu ya. Sehingga apa? Terjadi yang namanya apa namanya? Ya bukan logical fallacy ya. lagi heboh nih, logical fallacy bukan ya. Apa namanya? Pick apa namanya ya? Mengambil informasi itu sebagian-sebagian. Jadi masalah. Nah, picky cherry apa ya namanya istilahnya. Nah, ternyata memberi pilihan kepada anak itu boleh. Kita ulangi, memberi pilihan kepada anak itu boleh. Tapi dengan syarat anak-anak itu ketika mereka, oh ya, cherry picking ya. Kebalik ya, picking cherry. Ini menunjukkan grammarnya kayak gitu bermasalah. Oke, kita lanjutkan. Boleh memberikan pilihan kepada anak dan ini bagian dari pembentukan yang namanya kemandirian loh ya bunda ya, jadi jangan salah memahami ya. Sekali lagi ya, ini banyak ibu-ibu kemudian terprovokasi, oh nggak boleh mengasih pilihan anak. Bu, pak, kalau kita sebagai orang tua nggak ngasih pilihan kepada anak itu termasuk cara pengasuhan yang otoriter. Jujur saja kami sampaikan, otoriter ya. Ya,
pilihan itu boleh. Nah, ketika anak kita ada di usia di bawah usia 6 tahun, silakan kasih pilihan itu boleh. Akalnya memang belum aktif. Secara perkembangan kognitif mereka ada di fase pra-operasional, belum bisa mikir baik buruk benar salah, belum bisa. Tapi di sini ada hal yang penting. Hal yang penting apa Kak Yogi? Di sini ada hal yang sangat penting yang orang tua harusnya memahami. Bahwa pilihan itu mengajari anak itu mengembangkan inisiatif. Maka silakan berikan pilihan kepada anak dengan catatan satu. Pilihan itu berdasarkan dari pertimbangan, beberapa pertimbangan yang orang tua lakukan. Misalnya, kan rame itu, nggak boleh ngasih pilihan anak tentang makanan, tentang pakaian. Ya, kita senyum-senyum aja gitu ya. Dari mana dasarnya? Coba, misalnya taruhlah itu menurut Ustadz gitu. Coba sekarang Ustadz itu dari mana dasarnya? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada menyebutkan itu? Atau para ulama? Atau para sahabat terdahulu menyebutkan nggak boleh ngasih pilihan anak makanan, baju, ya mana? Dalilnya datangkan. Ini kan masalah yang namanya apa ngasih pilihan ini itu adalah berkaitan dengan masalah yang sifatnya apa namanya operasional, teknikal. Dalam Islam konsepnya ada luas gitu ya, tapi secara mendetail teknikalnya belum, termasuk ngasih pilihan. Ya ayah bunda ya. Nah sehingga memberikan pilihan anak tentang makan ini harus ada risetnya. Dan ketika menyampaikan ini, dari mana sumber risetnya? Nah, jadi ayah bunda, hati-hati dalam memahami ini. Dalam konsep Islam, pendidikan parenting itu sudah sangat sempurna, sangat lengkap, Masya Allah. Ya, namun untuk beberapa hal yang mendetail, itu kadang kita harus mengkaji ulang. Dan kadang kita terbantu dengan adanya penelitian-penelitian kontemporer yang meneliti lebih detail. Misalnya berkaitan tadi ya, berkaitan dengan perkembangan kognitif, berkaitan dengan perkembangan emosional, berkaitan apa yang harus dilakukan di usia anak 0 sampai dengan 12 tahun atau 0 sampai dengan 18 tahun. Nah, maka ini apa namanya harus ada risetnya karena dalam Islam nggak ada yang apa kemudian sampai membahas sampai begitu gitu ya. Tapi konsep apa namanya general konsepnya ada gitu, Masya Allah lengkap sekali dan itu menjadi pegangan utama kita. Nah maka pilihan tuh boleh syaratnya satu orang tua yang memilih. Misalnya makanan, orang tua hari ini milihkan anak-anaknya mau makan ikan sama telur, ayam sama telur, atau mau memilihkan sayur sama telur. Semuanya baik berdasarkan yang dipilihkan orang tuanya. Kenapa? Karena ini bisa memunculkan harga diri anak loh, memberikan pilihan itu. Kan itu pilihan nggak ada yang buruk. Yang nggak boleh itu gini, mau makan apa hari ini? Nah itu nggak boleh. Karena ketika bertanya mau makan apa hari ini, itu umum sekali. Kalau anak bilang chicken gimana? Nah, tapi orang tua ngasih pilihan, 3 sampai 4 pilihan. Dan ini bagian dari pembentukan kemandirian loh, ayah bunda. Jadi kita relate ngomongin masalah ini ya. Jadi silakan kasih pilihan, tapi kita sudah pilih itu. Termasuk sekolah pun sama. Kita kasih pilihan ke anak, itu pun berdasarkan pertimbangan kita, boleh. Nah, jadi bukan pertanyaannya umum, open question. Mau makan apa? Mau pakai baju apa? Mau sekolah di mana? Bukan begitu. Tapi nah, ini ada 3 menu makanan. Nah, ini ada 4 baju. Nah, ini ada 5 rekomendasi sekolah. Mana yang kamu suka? Gitu ayah bunda. Itu yang pertama kayak gitu. Yang kedua, memberikan pilihan itu nanti kita menunjukkan, menjelaskan pilihan yang pertama apa manfaatnya, pilihan kedua apa manfaatnya, pilihan yang ketiga apa manfaatnya. Jadi dijelaskan. Kenapa? Karena pendidikan pilihan ini itu menurut para ahli perkembangan itu membuat anak-anak jadi tahu gimana cara memilih yang baik. Banyak anak yang selama pendidikan dan pengasuhan orang tua mereka cuma top down, cuman ya udah kamu
telan ini aja, ya udah kamu lakukan ini aja gitu. Ketika dewasa mereka nggak bisa memilih, dan banyak di antara kita orang dewasa itu yang ketika ada pilihan malah jadi bingung, malah salah pilih. Dan hari ini banyak banget kan orang yang salah pilih akhirnya, pilih jurusan kuliah, pilih kampus, dan yang lainnya. Itu banyak banget ayah bunda. Kenapa? Kan dari kecil nggak pernah diajari gimana cara memilih. Padahal ini poin penting dari kemandirian. Nanti kita lihat kenapa pilihan ini adalah kemandirian. Ini yang kedua dijelaskan. Sehingga orang itu tahu gimana caranya memilih yang baik. Ini dari kecil pendidikan ini, bukan ketika dia sudah besar. Dibiasakan seperti ini. Yang ketiga, dalam memberikan pilihan kepada anak, maka orang tua bisa memberikan apa namanya final decision. Jadi tetap ya, kalau emang kita nggak setuju nih sama pilihan anak, kita final decision di kita gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa ya tadi anak harus menghargai keputusan orang tuanya. Nah tapi poin penting di final decision ini di poin nomor 3 itu orang tua memberikan kesempatan diskusi dengan anaknya. Nah, sampai ke final decision. Jadi anak itu terpuaskan. Kenapa sih aku harus milih itu? Kok agak ribet ya, Kak? Nggak ribet sebenarnya. Sebenarnya nggak ribet. Kalau ayah bunda terbiasa dengan pola ini, itu nggak akan menemukan anak-anak remaja itu ngeyel, yang ngeyel berlebihan, tentang berlebihan, enggak. Karena dia udah belajar ayah bunda. Ya, karena anak-anak sudah belajar dari kecil gimana caranya memilih. Nah, sekarang tadi kita sebutkan ada 3 ya cara memberikan pilihan kepada anak. Satu, orang tua pertimbangkan pilihan-pilihan itu. Orang tua yang ngasih beberapa pilihan. Yang kedua, ya apa namanya memberikan penjelasan. Kenapa atau apa pilihan-pilihan ini? Yang pertama itu apa, berdasarkan apa? Yang ketiga, ya anak itu diajak diskusi untuk ke final decision nanti. Kalau memang kita nggak setuju, kalau memang kita setuju, misalnya hari ini mau pakai baju biru ya udah, gitu. Bagus, keren, barakallahu fiik. Oke, kita pakai baju biru. Final decision orang tua kan tetap, gitu. Nah, di sini manfaatnya sekarang manfaatnya apa? Manfaat memberikan pilihan. Satu, mengajari pengambilan keputusan, decision making, dan anak jadi tahu, gitu ya, cara mengambil keputusan. Ini membentuk harga diri. Yang kedua, anak belajar tanggung jawab ayah bunda. Jadi kakak sudah milih loh, makannya sayur sama telur, habisin. Tanggung jawab dia. Dan ini akan lebih mudah untuk membuat anak menghabiskan makanannya dibandingkan orang tua yang milihin. Bayangkan, kalau kita di posisi anak, kita nggak diberikan kesempatan untuk memilih, untuk bersuara, untuk didengarkan, kita dipaksa untuk makan itu, dan kita nggak suka, lalu itu nggak habis dan dipaksa ngabisin, itu gimana rasanya kita coba? Gimana rasanya? Dan ini akan membuat anak belajar pola yang sama, melakukan hal yang sama, dan ini membuat orang itu merasa nggak dipahami. Jadi nir empati di sini, membuat anak itu nggak berempati juga. Ya bayangkan aja kita nggak suka, tapi disuruh ngabisin, gimana ceritanya? Nah maka ya bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi silakan kasih dia pilihan, biarkan dia belajar tanggung jawab, menyelesaikan apa yang sudah dipilih dan dimulai. Terima konsekuensinya. Yang ketiga, manfaat memberi pilihan itu menumbuhkan rasa berharga dan penghargaan dirinya. Dia didengarkan, dia merasa bangga karena manusia itu menurut David McClellan dalam teori kepribadiannya, manusia itu punya 3 needs, kebutuhan. Yang pertama, needs of affiliation, ya, hubungan yang baik, hubungan yang lekat, yang aman. Yang kedua, needs of power, kebutuhan didengarkan, kebutuhan mampu mengendalikan, mengarahkan, ya, mampu berkontribusi. Dan yang ketiga, needs of achievement, pencapaian, merasa berhasil, merasa mampu. Nah, jadi kalau kita memberikan pilihan kepada anak, kita memenuhi kebutuhan dia yang satu itu, needs of power. Jadi nggak powerless anak-anak kita. Kemudian yang keempat, anak-anak belajar konsep memahami bagaimana cara memilih yang baik. Ya iya, karena diajarin sama orang tuanya. Cara memilih yang baik itu gimana? Di poin 2 tadi kan diajarinya. Nah,
ini Bunda pilihkan baju biru, ini maksudnya gimana? Kalau baju kuning gimana? Kan orang tua ngajarin. Jadi anak tahu gimana cara memilih. Apa pertimbangan ketika memilih? Yang kelima, anak bisa membedakan kapan harus milih dan tidak. Nah, ini poin pentingnya. Ketika dalam satu kondisi, dia boleh memilih. Dalam kondisi yang lain, dia harus terima, ini akan fair bagi anak-anak. Misalnya dalam makan, oke dia milih. Tapi dalam hal jalan-jalan, ini mutlak orang tuanya. Misalnya gitu ya. Atau dalam satu waktu, dia boleh milih pakaian. Dalam waktu yang lain, untuk sekolah, dia nggak bisa milih. Mutlak itu. Maka anak belajar. Oke, ada momen di mana aku bisa milih, ada momen di mana aku nggak bisa milih. Jadi anak tuh belajar seimbang. Coba bayangkan kalau anak itu dipaksa terus, dia akan merasa kapan aku harus milih. Sementara orang lain boleh milih, maka kebutuhan untuk memilih, kebutuhan powernya nggak terpenuhi. Lack of power itu membuat orang itu rendah diri, cemas, atau membuat dia memberontak agresivitas. Itu masalahnya ya Bunda. Mungkin sekarang masih kecil dia nurut-nurut aja, tapi ketika 17 tahun, siapa yang bisa tahu? Dia sudah punya power, sudah punya kemampuan. Dia lawan itu bapak ibunya. Maka penting, nggak begini caranya menunjukkan power orang tua. Ya, dalam hati nggak memberikan kesempatan pada anak-anak. Enggak. Nah, jadi anak-anak kalau diberikan kesempatan, dia belajar seimbang. Oke, di momen ini aku nggak bisa milih, aku terima. Nah, di momen yang lain aku bisa milih. Jadi seimbang, Masya Allah ya. Nah, maka inilah pentingnya ya Bunda, kita memberikan pilihan kepada anak. Jadi mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran agar kita nggak mentah-mentah ya menerima potongan video itu, karena maksudnya nggak seperti itu. Coba disimak mungkin lebih lengkap ya kajian-kajian para ustadz kita ya. Jangan sampai kita terprovokasi dengan potongan-potongan video ya. Maka ayah bunda memberikan pilihan itu bagus untuk anak-anak, asalkan dengan cara-cara tadi. Dan ini bagian dari pembentukan kemandirian. Belajar keterampilan baru, mengolah stres, itu ciri-ciri anak-anak yang membentuk rasa amannya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Nah, sekarang baru kita lihat. Nanti kita lihat kriterianya ini ya bunda ya. Sekarang kita lihat dulu nih. Lalu gimana nih Kak Yogi untuk membentuk kemandirian? Maka di sini ya Bunda, kita kembali ke awal. Anak-anak kita dalam pembentukan kemandirian, kita bisa membentuk dari 3 aspek kembang manusia. Ada yang pertama disebut dengan penalaran, yang kedua perilaku, yang ketiga emosional atau perasaannya. Ya, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini 3 aspek moral. Jadi, kalau kita mau mengajarkan moral, pembentukan baik buruk, benar salah, kemandirian, maka 3 aspek ini harus disentuh. Penalaran, anak-anak harus tahu kenapa itu baik dan buruk. Perilaku, anak-anak harus tahu gimana mempertahankan atau meninggalkan perilaku itu. Dan yang ketiga, merasakan, feeling. Anak-anak harus bisa merasakan bagaimana rasanya melakukan hal itu. Nah, contoh nih, kita sering banget ya orang tua itu punya kesulitan dalam membangunkan anaknya di waktu subuh. Ini bagian dari kemandirian. Nah, apakah pertanyaannya, kalau kita sulit membangunkan anak-anak di waktu subuh, coba kita urai dulu dari aspek yang pertama. Sudahkah secara penalaran, secara akal mereka, anak-anak memahami baik buruknya kalau bangun pagi? Sudahkah kita selalu memberikan edukasi, baik sisi agama, sisi sains, tentang kenapa sih orang itu harus bangun pagi? Apa manfaatnya? Apa kebaikan-kebaikannya? Dan ini harus diulang-ulang bagi anak-anak yang akal mereka itu belum sempurna. Para ahli perkembangan kognitif menyampaikan bahwa sempurnanya akal mereka itu fase pertamanya di 12 tahun. Ini fase di mana mereka sudah bisa berpikir abstrak, berpikirnya analisis, berpikirnya sebab akibat, critical thinking, itu udah bisa. Sudah paham konsep-konsep yang abstrak, yang selama ini mereka nggak paham. Maka
para ahli perkembangan menyebutkan ini usia yang disebut usia pubertas atau dalam Islam balik, karena telah sampai pada usianya. Nah, jadi selama belum fase itu kita jelasin terus berulang-ulang di momen-momen itu, bangun pagi ya nak ya, bangun pagi itu agar kita bisa sholat subuhnya nggak telat ya. Nah, ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya, semangat ya nak ya. Nah, kalau bisa bangun pagi, nanti insya Allah ada uang jajan plus, nggak ada masalah, boleh. Kasih tahu apa hal baik-baiknya. Ya, termasuk tadi ya, hadiah. Perilaku. Anak mempertahankan dan meninggalkan. Jadi anak tahu gimana cara mempertahankannya. Oke, kalau besok mau bangun pagi, maka malamnya jangan begadang ya nak ya. Malamnya itu kita harus sudah siap-siap dari setengah 9. Bersih-bersih, sikat gigi, jam 9 tidur ya sayang ya. Insya Allah besok pagi kita bisa bangun pagi. Semoga Allah mudahkan. Gitu. Jadi diajari gimana cara mempertahankan perilaku itu. Dan yang ketiga, kita ajari mereka gimana feeling, merasakan. Nah, terima kasih ya nak ya, sudah bangun pagi. Bunda bahagia sekali melihat kakak itu bangun pagi. Kakak gimana rasanya kak bisa bangun pagi? Ya, ketika dia melihat ibunya penuh cinta, ya, ketika dia bangun pagi ibunya penuh tawa, ya, ibunya peluk dia, ibunya bangga, ibunya senang, ayahnya pun begitu. Maka anak pun dengan mudah jawab, aku juga bahagia nih, aku juga ngerasa senang bangun pagi. Tapi beda cerita, kalau bangun pagi, yang dia ketika buka mata, ibunya ngomel-ngomel, bapaknya marah-marah, kakinya ditendang-tendang. Apa perasaan dia bangun pagi? Kan nggak nyaman, kan nggak enak. Gimana perilaku ini mau bertahan? Nah, ini dia ayah bunda ya, pentingnya kita mengaktifkan 3 aspek perkembangan moral ini. Nah, jadi sudahkah kita dalam membentuk kemandirian anak, dalam membentuk moral anak, kita melibatkan 3 aspek penting ini. Dari penalarannya, dari perilakunya, dari gimana dia merasakan. Semoga Allah mudahkan ya. Baik. Nah, kita sekarang akan melihat sisi tumbuh kembang. Kalau tadi sisi yang umum, kita bagi 3 sesi ya. Nah, sesi pertama tadi adalah sesi yang umum, sekarang sesi kedua, sesi tumbuh kembang, sesi yang ketiga nanti penutupan ya. Itu berkaitan dengan kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan, conclusion-nya ya. Nah, sesi yang kedua, kita akan belajar tentang tumbuh kembang anak. Ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita ketika mereka berada di usia 0 sampai 6 tahun atau 5 tahun lah di sini ya, itu berada di fase perkembangan premoral. Di mana premoral ini adalah istilah yang digunakan anak-anak itu susah memahami baik buruk benar salah karena ini berkaitan dengan penalaran mereka yang sangat terbatas. Nah, ini usia di bawah 6 tahun. Dalam teori perkembangannya Jean Piaget, ya ayah bunda ya, maka anak-anak kita itu ketika mereka berada di fase 2 sampai dengan 6 tahun, anak-anak itu berada di fase praoperasional yang mana mereka itu belum bisa berpikir kompleks memahami lingkungannya. Belum bisa berpikir bagaimana keterkaitan antara lingkungan dengan dirinya. Belum bisa berpikir tentang kebutuhan lingkungannya, memahami apa yang terjadi pada lingkungannya. Tidak. Tapi konsep berpikir mereka hanya fokus terhadap bagaimana memenuhi kebutuhan dirinya. Ya kalau dia lapar ya dia harus minta makan. Dan orang di lingkungannya harus ngasih dia makan. Gitu. Jadi praoperasional itu cara gampangnya adalah cara berpikir gimana memenuhi kebutuhan dirinya atau kebutuhan dasar dirinya tanpa bisa memahami lebih luas. Sehingga fase ini disebut fase kita tidak banyak untuk memaksa anak paham. Tapi fase ini adalah fase di mana satu tadi ya, membuat anak nyaman, membuat anak terbiasa, membuat anak mencontoh. Makanya ada 2 model pendidikan di fase ini. Betul, kita boleh memberikan pemahaman.
silakan diberikan. Ini bagus sekali. Penjelasan, pemahaman, nasihat bagus. Tapi dua model ini jangan dilupakan. Satu, modeling contoh. Yang kedua adalah apa namanya, penguatan. Kita ulangi, pendidikan kemandirian di usia ini yang pertama adalah modeling, yaitu contoh. Yang kedua adalah penguatan, reinforcement. Itu dua model pendidikan di usia di bawah 6 tahun. Kenapa pakai dua model tadi? Karena tadi ya, minimnya penalaran anak-anak kita. Nah, maka anak-anak yang merasa tidak wajib untuk mentaati peraturan dan dia hanya melakukan segala sesuatu sesuai keinginan dan kemauannya aja, ini disebut fase egosentris. Nah, maka ya Bunda, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fase ini fase perkembangan optimal otak. Bedakan ya perkembangan optimal otak anak dengan apa namanya? Kemampuan optimal otak anak. Nah, ini kalau secara kemampuan belum, tapi kalau perkembangan iya. Dia itu mulai membentuk neuron yang bagus. Sehingga anak-anak mudah menerima rangsangan untuk terbentuk sistem neuron yang baru atau pemahaman yang baru. Nah, maka disebutkan oleh para ahli perkembangan moral bahwa fase ini adalah fase pembentukan moral dasar penting yang menentukan karakteristik, pribadi, mental anak di usia berikutnya. Nah, jadi kita nggak boleh bermudah-mudahan nih di usia ini. Maksudnya nggak boleh bermudah-mudahan itu nggak boleh dilewatkan begitu saja. Nah, kita lihat ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Pada fase ini, tadi kami sebutkan ada dua model pendidikan yang efektif. Satu contoh, yang kedua adalah eh, penguatan, reinforcement. Nah, kita akan lihat pendidikan yang namanya, kalau contoh ayah bunda udah tahu lah insya Allah ya, memberikan contoh ya gimana tadi ya, beresin mainan, kalau buang air kecil buang air besar ke kamar mandi ya kan. Ambil makanan sendiri, ambil minum sendiri ya, beresin kamar, itu anak-anak bisa melihat, biarkan mereka melihat. Jadi kalau bisa, kebanyakan orang tua itu kan kalau beresin kamar anaknya diusir, udah ada sana di luar, main di luar, bunda mau beresin kamar. Nah, ini salah. Ya, harusnya anak itu disuruh lihat gimana cara beresin kamar. Ayo Gi, malah berantakin. Ya udah, tinggal dibilang aja nggak boleh berantakin, lihat aja gitu ya. Kayak gitu ya Bunda. Nah, kemudian selain dengan contoh, anak-anak perlu mendapatkan yang namanya hukuman dan hadiah. Reinforcement itu berupa reward and punishment. Penguatan itu berupa hadiah dan hukuman. Maka pendidikan disiplin, mandiri, ataupun moral itu lebih efektif jika orang tua di sini satu sudah tuntas dalam membentuk rasa aman tadi. Dekat, baik sama anak, penuh cinta ya, itu sudah selesai tahapan tadi yang di awal tadi, tahapan umumnya. Baru bisa masuk ke fase yang namanya fase moral tingkat satu ini. Nah, kalau sudah tuntas dengan pembentukan tadi ya, dasar-dasar rasa aman di awal, maka ayo ayah bunda kita ajak untuk mengkreasikan. Dan ini sesuaikan saja dengan kemampuan ayah bunda. Nggak ada pengasuhan yang baku, satu pengasuhan fungsinya universal, nggak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita untuk berkasih sayang. Ya, di antara hadisnya, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan
harus Recording in diajarin. progress. Tahap ini adalah tahap pembentukan moral paling rendah atau paling dasar. Maka ayah bunda jangan segan, jangan ragu. Kalau ayah bunda sudah membangun rasa aman tadi, menunjukkan cinta, perhatian, nemenin mereka, maka fase ini sikat. Kita bilang sikat kenapa? Karena jangan segan. Ada beberapa orang tua yang kadang itu nggak tega. Anaknya nangis, ya, anaknya tantrum, ya, aduh, nggak tega, sayang, apa namanya, biarin aja lah. Atau malu, wah, nanti malu nangis, dikira diapain sama orang tuanya. Loh, malunya kita ketika ngadepin anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan malunya orang tua yang baru-baru kemarin deh di Cirebon dibakar rumahnya sama anaknya gara-gara anaknya minta sesuatu, minta motor nggak dikasih. Bayangkan malu mana tuh, ya, kita akan lebih malu kalau anak itu tantrum di usia dewasa ya bunda. Dan jangan jangan salah kaprah memahami tantrum. Tantrum itu bisa bertahan sampai dewasa karena tantrum itu prinsipnya adalah satu, prinsip egoisme, egois dia. Yang kedua, dia gagal mengendalikan impuls atau dirinya. Dan kalau nggak tertangani itu sampai dewasa. Makanya ada orang dewasa itu yang egois dan impulsif. Nah, ini prinsip tantrum. Jadi jangan salah memahami tantrum itu bukan sekedar nangis biasa loh ya. Tantrum itu masalah mental. Ya, kalau dibiarkan gitu ya. Kalau dibiarkan. Memang dia normal di usia anak-anak muncul, tapi jangan dibiarkan. Gitu. Nah, contoh dibiarkan tuh dipenuhi semua kemauannya. Nah, maka prinsip orientasi hukuman dan ketaatan ini prinsip di mana anak-anak yang egois tadi, egosentris tadi, dia itu jadi terkikis egosentrisnya. Nah, maka jangan salah memahami bahwa anak itu kan memang suka-sukanya, mau-maunya sendiri, dia memang belum paham, terus kita biarkan. Nah, ini salah. Yang harusnya gimana? Kita arahkan, bahkan sesekali pada momen-momen tertentu yang ini berkaitan tentang hak orang lain, ya, tentang kerugian pada orang lain, tentang hal-hal yang Allah dan Rasulnya memang nggak suka, benci ya, misalnya menzolimi orang lain, itu nggak ada kompromi. Contohnya anak kita ngerebut mainan temennya, itu jangan ada kompromi. Itu berbuat dolim loh. Meskipun anak-anak tetap dolim loh itu ya, ayah bunda ya. Ya karena orang yang direbut mainannya sakit hatinya, nangis dia. Dan orang tuanya yang ngelihat itu juga sakit. Jangan dikira ya, wah kan anak-anak wajar lah, pasti paham. Siapa yang paham? Ya, coba ya bunda di sini yang hadir di sini, coba mainan anaknya direbut sama temennya, terus anak kita nangis, hati kita sakit nggak itu? Sakit lah, ya, walaupun kecil gitu ada gitu kan, nggak nyaman. Nah itulah makanya kalau anak-anak kita melanggar aturan, kata kuncinya di aturan, maka jangan segan untuk mengarahkan mereka ke aturan yang benar. Kak Yogi, gimana caranya? Ya, caranya adalah berikan dia pemahaman, dikasih tahu. Dan ayah bunda nggak usah khawatir ya, kalau dia nggak paham, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting tahap 1 dilalui, kasih pemahaman. Nggak paham, nggak apa-apa wes gitu ya. Baru ke tahap 2, kasih dia punishment. Kalau adik masih ngerebut mainan teman, berarti besok bunda tidak ajak main lagi. Besok nggak ada jatah es krim. Besok nggak ada jatah screen time. Nonton Kak Yogi di Explorer, nggak ada. Misalnya gitu ya. Nah, mungkin dia besok kan belum bisa berpikir besok. Nah, ketika besoknya Bunda nggak ajak main, ya, kemudian nggak ada screen time, kita makan es krim depan dia nggak dikasih, dia sadar, oke, saya salah nih, gitu ya, nggak nyaman nih. Nah, baru di situ kita evaluasi ini tadi, aspek yang ini tadi nih, merasakan gimana rasanya, nggak nyaman kan, nggak enak kan. Nah, maka jangan ya, nggak boleh kita mengerebut-rebut mainan orang. Kasih pemahaman lagi. Dan kasih tahu gimana caranya kalau pengen mainan itu. Bilang dengan baik, pinjam dengan baik. Kalau nggak dikasih, jangan diambil.
Nah, kita jadi ngajarin mereka penalaran, ngajarin mereka perilaku, ngajarin mereka punya perasaan berempati. Apa? Nanti kalau abinya pulang, udah tenang, baru dijelaskan lagi ya. Kalau mau ikut abi jalan-jalan, setiap main diberesin mainannya. Nah, ini cara pembentukan moral dasar pada anak-anak kita. Kenapa harus mendahulukan hukuman, Kak Yogi? Karena menurut Kohlberg di fase ini anak-anak itu kan akalnya belum maksimal dan dia masih banyak dikendalikan impuls atau dorongannya tadi ayah bunda. Sehingga karena mereka banyak dikendalikan dorongan, yang mana cara-cara mereka memenuhi kebutuhan dan dorongan dirinya itu kan cara-caranya kadang nggak baik ya, merebut, nangis, tantrum, nggak mau beresin mainan, nggak mau mandi ya, nggak mau ini kan banyak hal negatifnya. Karena cuman memenuhi kebutuhan diri aja, nggak sesuai aturan. Nah, karena anak itu banyak melanggar aturan, banyak nggak sesuai dengan aturan, prinsip psikologi perilaku, behavioristik, jika kita itu ingin menghentikan perilaku buruk, maka berilah punishment, dan jika kita ingin mengembangkan perilaku baik, maka berilah reward. Jadi fungsi hadiah, fungsi hukuman itu beda. Fungsi hadiah itu mengembangkan perilaku, fungsi hukuman itu menghentikan perilaku. Kadang kita orang tua suka kebalik. Anak melakukan hal yang buruk, kita kasih reward. Contohnya apa? Ini anak nggak mau mandi. Terus kita bilang, kalau adik mau mandi nanti bunda belikan es krim loh. Nah, ini salah. Dia kan nggak mau mandi. Ya kalau nggak mau mandi, ya udah. Nanti dikasihnya punishment. Itu kan perilaku menentang nggak mau mandi. Terus kita bilang, kalau adik mau, anak nggak mau sekolah. Aku nggak mau sekolah. Ya, ya udah, kamu maunya apa? Yang penting sekolah. Aku maunya dibelikan es krim loh. Nah, ini berarti kita memberikan hadiah nggak tepat posisinya, nggak tepat sesuai dengan kebutuhannya. Hadiah itu untuk perilaku baik. Sementara kalau dia memunculkan perilaku buruk, jangan dikasih hadiah, kasihnya punishment agar berhenti perilaku itu. Mogok mandi, mogok sekolah, mogok lainnya. Kak Yogi, tapi kalau dia rajin mandinya kita kasih hadiah, boleh. Misalnya adik 2 hari ini rajin sekali mandinya, Masya Allah, Bunda kasih hadiah ya. Kade hari ini sholatnya rajin banget, Bunda kasih hadiah ya. Aduh, Bunda hari ini tuh sebenarnya pengen marah sama adik, tapi karena adik rajin sholatnya Bunda nggak jadi marah deh. Nah itu boleh. Tapi kan jarang anak-anak punya perilaku positif kayak gini ya, anak-anak di bawah 6 tahun. Maka berilah dia punishment atas hal buruknya dan motivasi dia dengan reward dia kalau dia memunculkan perilaku yang baik. Reward itu bisa berupa hadiah fisik, bisa berupa pujian ya, pujian yang disandarkan kepada Allah, bisa berupa apa? Ditemani bermain, diajak jalan-jalan, makanan kesukaan boleh. Jadi divariasi aja rewardnya, jangan monoton terus ya. Nah, jadi kasih reward penguatan kan. Nah, tapi punishment itu diutamakan karena banyak perilaku anak yang melanggar aturan. Kenapa? Karena mereka masih egosentris tadi. Nah, dan hukuman yang diperbolehkan untuk anak usia di bawah 6 tahun adalah negatif punishment. Meskipun namanya negatif, tapi hukumannya tidak negatif, ayah bunda ya. Hukumannya itu, negatif punishment itu adalah menarik kenikmatan pada anak. Nah, tadi diambil apa jatah snacknya, diambil jatah es krimnya, nggak diajak jalan-jalan ya, nggak dikasih screen time, itu diambil kenikmatan pada anak. Nah, itu yang disebut negatif punishment. Kalau positif punishment, itu mendatangkan hal yang nggak nyaman. Kami nggak sarankan untuk anak-anak di bawah 6 tahun. Misalnya hukumannya apa? Suruh lari ya. Ya, suruh berdiri 1 kaki misalnya ya. Suruh nulis minta maaf 100 kali misalnya ya. Atau apa lagi ya, mendatangkan hal-hal yang nggak nyaman. Nyuci kamar mandi misalnya ya. Nah, itu kami tidak sarankan.
Tapi lebih disarankan negatif punishment yang sifatnya mengambil kenikmatan pada anak. Nah, maka kita langsung ke fase mau fase 3 tapi ini belum tuntas ya. Baik, kita sedikit saja. Untuk anak di usia 6 sampai 12 tahun ayah bunda, itu lebih banyak hadiahnya. Karena di usia 6 sampai 12 tahun otaknya, perkembangan akalnya itu sudah berkembang lebih baik. Mereka ada di fase operasional konkret, sudah bisa memahami sebab akibat, manfaat, penalaran sederhana, analisis sederhana udah bisa. Sehingga di usia ini dia sudah bisa memahami yang namanya motif internal. Apa itu motif internal? Yaitu keuntungan apa secara pribadi yang mereka bisa dapatkan. Dan disinilah anak-anak sudah bisa membangun yang namanya tujuan dari umur 6 tahun. Nah, aku mau rajin sholat, biar disayang bunda. Itu udah bisa paham. Tapi di usia di bawah itu belum. Belum bisa ya. Lebih dari di atas 6 tahun udah bisa. Aku mau rajin bantuin bunda biar dapat uang jajan itu udah bisa. Makanya di usia ini kita udah bisa membuat kesepakatan. Kalau kakak rajin nyapunya, insya Allah nanti bunda kasih hadiah atau kasih uang sekian ya. Kalau rajin sholatnya per sholat bunda kasih 1.000 ya itu boleh. Silakan. Kak Yogi nanti bikin mereka tergantung. Enggak. Jangan terkecoh dengan istilah tergantung. Anak-anak itu di fase operasional konkret emang begitu. Mereka memahami manfaat, benefit, kalau itu bisa dirasakan indranya. Kita nggak bisa bilang ke mereka rajin sholat, nah itu nanti jadi amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Itu memudahkan kita nanti nak kalau rajin sholat. Nggak paham dia. Apa maksudnya? Gimana hari kiamat? Nggak ngerti. Nah, tapi kalau kita sampaikan, ini amalan ibadah sholat itu bagus sekali nak. Ya, ini amalan ibadah yang utama, nak. Nah, dan nanti kalau rajin sholat, nanti ada hadiah ini, ada ini. Nanti akhir pekan kita, insya Allah, semoga Allah mudahkan jalan-jalan, misalnya gitu ya. Itu mereka bisa rasakan. Oh iya, sholat itu punya benefit langsung yang mereka bisa rasakan. Nggak apa-apa, karena memang kemampuan akalnya segitu. Nanti, insya Allah kalau ayah bunda konsisten, lemah lembut dalam mengajak mereka sholat, memberikan mereka benefit tentang sholat, nanti di usia 12 tahun ke atas, ketika akal penalarannya sudah semakin bagus, mereka akan tersadar. Oh ini manfaat sholat untuk saya. Jadi mereka sudah nggak lagi melihat benefit yang sifatnya tadi, keuntungan kecil tadi. Tapi nanti kalau sudah di atas 12 tahun, nanti mereka sudah berkembang yang namanya moralitas sistem sosial ini, fase keempat. Jadi nggak perlu khawatir, insya Allah dengan izin Allah, kita jangan takut nanti jadi tergantung, enggak. Nah, jadi silakan, boleh. Gitu ya, ayah bunda ya. Jadi itu singkatnya, karena waktunya sudah habis ternyata ya, sudah jam 9. Conclusionnya, kesimpulannya, eh maka ayah bunda silakan. Dua model tadi. Model pertama tadi adalah kita bisa dengan contoh modeling orang tua, kedua hasanah ya, contoh orang tua. Yang kedua, dengan sistem reinforcement, penguatan. Dengan punishment, hukuman, atau dengan reward, hadiah. Nah, cuman beda fungsinya. Kalau di bawah 6 tahun lebih banyak hukumannya, tapi bukan berarti hadiahnya dikit. Boleh kok seimbang, cuman orang tua tuh akan lebih banyak menghukum nanti, soalnya banyak perilaku negatif yang muncul. Dan sudah diingatkan berulang lagi. Jadi untuk menghentikannya dengan punishment, dan itu boleh banget. Nah, di fase 6 tahun sampai 12 tahun, anak-anak itu nanti ada di fase yang namanya eh, operasional konkret. Nah, ini bisa dimotivasi dengan hadiah yang lebih banyak. Punishment-nya menurun. Nah, jadi nanti semakin dia ke 12 tahun ke atas remaja itu punishment-nya semakin menurun dan semakin banyak interaksi sosialnya, ungkapan-ungkapan cinta, support-support. Nah, itu beda lagi nanti ya pembahasannya. Kalau udah di remaja, akan panjang kalau dibahas semua. Tapi intinya itu ya. Maka anak-anak itu kalau dia mandiri, kriterianya, kesimpulannya ini ya, mampu menentukan pilihannya secara mandiri. Nah, jadi dia nggak ngerasa gagal ngambil jurusan kuliah lah, nggak ngerasa gagal milih pasangan hidup lah, nggak merasa gagal milih pekerjaan lah, itu udah nggak ada lagi. Dia yang ada itu tinggal, oke, saya terima, saya tanggung jawab. Gitu dia. Ya. Yang kedua, berani memutuskan pilihannya sendiri, nggak tergantung sama orang lain.
Ya. Yang ketiga, bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas pilihannya. Empat, percaya diri. Lima, mengarahkan dan mengembangkan dirinya. Enam, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuh, mengambil resiko dengan mencoba hal baru. Ya, jadi nggak di zona nyaman terus, nggak konvensional, ya. Dan itu karakteristik generasi alpha, ya, tidak konvensional. Mereka nggak suka konvensional harusnya. Yang terakhir, problem solving. Nah, mungkin itu tugas perkembangan adalah kompetensi. Anak-anak mampu memiliki kompetensi yang baik untuk beradaptasi di lingkungannya. Semoga Allah mudahkan. Ini dia ayah bunda, sekilas ya kita padatkan pembahasan tentang kemandirian berdasarkan usia anak. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayahnya untuk memahaminya dan semoga Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Kita kembalikan kepada kakak admin PPI. Silakan Kak. Masya Allah, jazakallahu khairan Kak Yogi atas ilmunya yang Masya Allah ya, eh, komplit. Ini masih ingin berlama-lama sebetulnya Kak Yogi, mendalami mandirian Iya. ini. Masya Allah. Tapi Iya. berhubung waktunya sudah time out, kita tiba ke acara yang selanjutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Ini yang dari chat sudah cukup banyak. Raise hand Oke, atau yang pripun? dari chat dulu, Kak Yogi? Oh, monggo, derek, derek mawon, Pak. Silakan. Mungkin kita yang raise hand dulu satu, untuk kami juga ikut memilah pertanyaan gitu nggak, Kak Yogi? Nggih. Ya, raise hand dulu satu ya. Mungkin ini dari yang pertama raise hand dulu nih. Kepada Ibu Husna ya, mungkin Ibu in sepertinya. Ya, ngapunten. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pertanyaannya, Ustadz. Setelah yang saya dengar tentang kemandirian itu, pertanyaan pertama, bagaimana aplikasi untuk didikan dengan 7 kali 3? Jadi 7 tahun pertama dia menjadi raja dan seterusnya. Saya pernah dengar itu cara mendidik anak dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua tadi saya mendengar usianya itu kan 2 sampai 6 tahun, Ustaz. Bagaimana dengan usia 1 tahun di bawah 2 tahun untuk cara kemandiriannya? Dan terakhir tadi ada banyak istilah apresiasi atau award dengan cara, kalau saya mendengarnya janji ya Ustaz ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa memenuhi janji itu? Kan apakah itu akan menjadi dampak negatif untuk anak gitu? Karena pernah dengar kalau kita tidak eh, memberikan janji yang kita berikan merupakan dampak negatif untuk anak ke depannya. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak admin mohon izin menjawab, nggih. Semoga Allah berikan pertolongan dan kemudahan. Ini kali langsung mengusap dahi ya. Pertanyaannya sudah susah ternyata ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, yang pertama izin memberi tanggapan atas pertanyaannya. Ya, pendidikan 7 kali itu ya. 7 kali 3 itu ya, kalau nggak salah ya. Ya, yang pertama kalau nggak salah redaksinya kayak gini. Didiklah anakmu di 7 tahun pertama itu seperti raja, kemudian jadikanlah tawanan di 7 tahun yang kedua, dan jadilah sahabat di 7 tahun yang ketiga. Kemudian kaul ini, perkataan ini disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, sebenarnya perkataan ini eh, susah kami cari apa namanya rujukannya sampai ke Ali bin Abi Thalib. Bahkan ya saksinya ada guru kami Ustadz Ratno Abu Muhammad Hafizullah Ta'ala, waktu itu ada kajian bersama Syekh ya, Syekh Anda lupa namanya ya. Waktu itu tentang parenting, dan waktu itu kita berdiskusi sama Ustadz Ratno, ini bener nggak ya Ustadz, apa namanya perkataan ini apakah nyambung ke Ali bin Abi Thalib? Lalu ditanyakan kepada Syekh tersebut. Dan apa jawaban dari Syekh? Jawaban beliau, Anda lupa namanya, qadarullah. Maaf, saya lupa namanya. Apa kata beliau? Saya ya,
sampai hari ini belum pernah ya menemukan sebuah periwayatan yang sahih ya bahwa kata-kata itu bersumber dari Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian Syekh menjawab, dan tidak benar ketika mendidik anak itu di 7 tahun awal seperti raja. Lalu Syekh mengutip sebuah hadis, yang hadis ini sangat masyhur ya, kita kenal, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan bersama salah seorang sahabat yang waktu itu masih kecil, disebutkan kira-kira usianya di bawah 6 tahun, namanya Umar bin Abi Salamah. Kemudian Nabi makan bersama dia, lalu Nabi katakan kepada anak itu, ya gulam, kul samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai nak, kalau makan itu menggunakan apa? Baca bismillah. Kalau makan itu menggunakan tangan kanan, kalau makan itu ambil dari yang paling dekat. Dan ini disebutkan bahwa dijelaskan oleh Syekh bahwa Nabi itu tidak mendidik dia seperti raja. Nabi ajarkan dia adab. Salah ditegur, ya. Dan cara Nabi menjelaskan kepada anak ini juga sangat padat, tanpa bertele-tele. Ya. Kul samillah. Maka itu baca bismillah. Ya. Jadi nggak benar kalau mendidik anak 7 tahun awal seperti raja. Ini jelas salah. Apalagi kalau mengacu pada prinsip psikologi. Dari semua teori psikologi yang kami pelajari, ini yang resmi ya, karena di psikologi itu ada teori-teori yang pseudoscience juga ya, banyak subhatnya juga. Apalagi yang pseudoscience itu yang dibuat-buat seolah-olah ilmiah. Nah ini, aduh, tambah merusak lagi ya parenting. Nah, jadi kalau dalam teori-teori yang apa namanya, memang teori ini sudah sahih ya dalam dunia psikologi, nggak ada mendidik anak di 6 tahun awal seperti raja. Karena fase mereka fase egosentris, ya, yang nggak boleh itu mereka dipaksa. Contohnya berbagi, mereka nggak boleh dipaksa berbagi kalau mereka nggak mau. Tapi ketika ngajarin berbagi boleh, silakan. Ya, kalau mereka salah, ya harus diajari itu salah. Ada anak itu yang suka gigit, ya, tapi orang tuanya biarin. Ini salahnya orang tua, nggak boleh. Ya, bahkan boleh dihukum biar dia nggak gigit lagi. Ya, bahkan hukumannya sampai-sampai para ahli bilang boleh dia di time out di kamar, ditutup pintunya boleh. Nangis, jerit-jerit nggak apa-apa dia. Nanti 5 menit dibuka, ya, baru. Ini karena kakak itu suka gigit-gigit. Itu boleh. Kalau sampai parah gigit-gigitnya ya. Nah, jadi perkataan ini nggak sampai kepada Ali bin Abi Thalib yang kami pahami. Dan yang kedua, tidak benar mendidik anak itu seperti raja, di usia 7 tahun yang kedua seperti tawanan, itu nggak benar. Adapun yang pernah kami dengar dalam sebuah kajian tentang tarbiyatul abna, itu dari apa kitab yang dibahas dari kitabnya Syekh Ahmad Nasir At-Thayyar, Kaifa Turabbi Abna'aka. Ya, beliau Syekh Ahmad Nasir At-Thayyar menjelaskan di situ bahwa uh, Ali bin Abi Thalib berkata, ya, ketika anak-anak kita di usia 7 tahun awal, maka kita diajarkan untuk bermain bersama mereka. Jadi bermainlah bersama anak-anak di 7 tahun awal, kemudian didiklah mereka di 7 tahun yang kedua, lalu jadilah sahabat di 7 tahun yang ketiga. Jadi bermain, bukan menjadikan raja. Dan memang betul, karena secara psikologis 6 tahun awal itu adalah usia bermain. Makanya ada PAUD, TK, ya, yaitu main. Jangan dipaksa untuk bisa baca. Bermain usianya itu. Nah, kemudian baru mulai pendidikan yang lebih serius ya tentang adab akhlaknya ya, tentang aturan-aturan yang lebih serius lagi, motivasi-motivasi dan sebagainya, pemahaman sebagainya di 7 tahun yang kedua. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Ini semoga menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua, reward, janji. Nah, maka ayah bunda mengajari bersepakat itu boleh. Ya, dalam Islam itu kita diajari untuk bersepakat. Nah, jadi seorang muslim itu ada di atas kesepakatannya. Maka memberi
janji sama Recording anak. in progress. Boleh, ya. Yang penting tadi, insya Allah. Yang kedua, kemudian kita berusaha. Adapun nanti hasilnya kita nggak bisa menepatinya, disinilah poin belajarnya sama anak. Kita jelaskan baik-baik, nah, qadar Allah, kita mau beli sepeda, uangnya kepake karena Abi, qadarullah kecelakaan, jadi harus pakai uangnya. Maaf ya nak ya. Dia belajar gimana caranya. Ya, orang itu membuat kesepakatan, orang itu berusaha menepati kesepakatan, dan kalau tidak mampu menepati kesepakatan, gimana caranya bernegosiasi? Gimana menjelaskan udur-udur apa saja yang dimaklumi ketika seseorang itu bisa dimaklumi atau bisa dimaafkan dari janjinya. Nah, jadi nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu, insya Allah 7 hari lagi pasti kita beli mainan. Kalau itu ya bahaya ya. Kita tapi janjikan ke mereka, insya Allah, nah, semoga Allah mudahkan, kita berusaha bersama ya. Kakak rajin sholatnya, ya bunda berusaha nabung untuk bisa beli mainannya. Yuk semangat gitu, saling ngingetin ya gitu. Nggak ada masalah. Boleh ya. Semoga Allah mudahkan ya. Barakallahu fikum. Iya, Mungkin itu Kak. Oke. iya, Yogi. Lanjut dengan pertanyaan yang dari chat nggih, Kak Yogi. Oke. Monggo. Ini ada pertanyaan Oh Kak iya, Yogi. Afan Kak. Kemandirian di bawah 2 tahun. Satu lagi katanya. Jadi ada 3 pertanyaan ternyata. Kemandirian di bawah 2 tahun itu belum ada pendidikan kemandirian di bawah 2 tahun. Jadi di bawah 2 tahun itu tugas kita sebagai orang tua adalah melakukan upaya respon yang cepat, perhatian yang banyak ya ke anak-anak. Jadi anak-anak di bawah 2 tahun itu adalah anak-anak di mana orang tua harusnya responnya cepat ya, membantu mereka memenuhi kebutuhannya ya. Karena di fase ini anak-anak rentan terhadap yang namanya frustrasi dan stres. Nah, jadi belum masa pendidikan kemandirian belum. Nanti di 2 tahun awal baru sudah mulai ditandai dengan apa? Dengan toilet training. Nah, itu kemandirian pertama, lepas pampersnya. Mulai makan, nanti diajari makan sendiri, minum sendiri. Nah, ini kemandirian awal tuh di 2 tahun. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Begitu Kak Afwan. Ya, baik Kak Yogi. Jazakallah khairan Kak Yogi. Kemudian ini ada dari chat ya Kak Yogi. Nggih. Dari Ibu Siti Rohmah Romdiani. Bismillah Kak Yogi, izin bertanya. Katanya reward dan punishment kurang baik dalam membentuk kedisiplinan anak karena jadi senjata makan tuan buat orang tua. Bagaimana ini Kak Yogi? Iya, Silakan, Kak Yogi. terima kasih pertanyaannya. Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Barakallahu fikum. Yang pertama, panggilnya nanti Kak Yogi saja, nggih, ayah bunda. Ya, Kak Yogi ini masih belajar, muridnya Ustadz Ratno ya. Ya, jadi Kak Yogi pembelajar, yang Ustadz ini guru kita Ustadz Ratno. Panggilnya Kak Yogi saja. Baik, jadi yang pertama eh mengenai reward and punishment katanya nggak baik. Ini perlu didatangkan dulu dari mana datanya. Kalau data pribadi nggak bisa digeneralisasi. Dari mana datanya? Apa alasannya? Atau teorinya siapa? Atau dalam Islam ada nggak boleh ngasih hadiah? Bahkan kebalikannya di Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih hadiah ke anak-anak. Bunda Aisyah ngasih hadiah ke anak-anak. Para ulama ngasih hadiah ke anak-anak. Nggak ada masalah. Ya, ya jadi kalau dipikir-pikir, dari mana teorinya kita nggak boleh ngasih hadiah? Jatah makan tuannya di mana? Ya, bisa jadi kita yang salah memahami konsep ini. Nah, jadi kalau kita melihat sebuah teori, ya, sebuah apa namanya saran dari ahli perkembangan dan sebagainya, ya tentu apa namanya untuk memberikan apa namanya ya tadi ya, ini katanya nggak bagus. Nah, ini dari mana nggak bagusnya? Nah, senjata makan tuannya di mana? Nah, ini perlu dijabarkan. Adapun teori reward and punishment ini penelitiannya sudah sangat lama, bahkan di awal tahun 1900. Jadi sudah teori yang sangat lama dan terus mengalami pengembangan sampai hari ini. Dan itu masih diakui bahwa reward and punishment adalah cara ampuh dalam membentuk moral. Nah, mungkin cara kita yang nggak tepat sehingga itu jadi senjata makan tuan.
Nah, senjata makan tuannya gimana kadang? Ya, ini yang versi Kak Yogi yang Kak Yogi ketahui saja ya. Senjata makan tuannya kadang anak-anak jadi tergantung sama hadiah. Kalau nggak ada hadiah, anak nggak mau bergerak. Kan gitu mungkin ya. Nah, maka tadi jangan salah memberi. Kalau untuk anak-anak di bawah 6 tahun itu memang hadiahnya dikit. Nanti bisa jadi tergantung gitu memang. Maksudnya jadi apa? Mana hadiahnya? Itu untuk anak 6 di bawah 6 tahun sangat umum dan biasa. Ya. Nah, maka tadi di bawah 6 tahun itu banyak punishment-nya. Itu di antara cara untuk menyeimbangkannya. Yang kedua, hadiah itu diberikan banyak ke anak di bawah di atas usia 6 tahun sampai 12 tahun. Dan nanti mulai berkurang di usia 12 tahun ke atas ya. Itu udah mulai berkurang. Jadi hadiah ini bukan hanya sifatnya mewah, sifatnya besar. Tadi kami sarankan hadiah itu dikombinasi. Ada yang sifatnya barang, ya bentuk hadiah pada umumnya, ada yang makanan, ada yang screen time, ada yang diajak jalan-jalan, ada pakaian, ya, ada berupa ucapan dan doa yang baik ke anak, ya, seperti Nabi memuji Ibnu Mas'ud, memuji Ibnu Abbas, mendoakan Ibnu Abbas, ya, ini boleh, tidak ada masalah. Ya, Ibnu Abbas itu ketika membantu ini perilaku baik loh ya. Begitupun Ibnu Mas'ud ya, datang ke Nabi, ya Rasulullah ajarkan aku Al-Quran. Ya, ini baik, dia pengen belajar perilaku yang bagus. Maka Nabi kasih reward ke dia, ujian lisan. Innaka gulam mu'allam. Sesungguhnya engkau adalah pemuda yang terpelajar. Apakah nggak boleh? Ya boleh. Ya, begitupun ketika Ibnu Abbas membantu Nabi menyiapkan air untuk taharah. Ya, Nabi terkesan. Nabi panggil Ibnu Abbas. Nabi puji, Nabi ucapkan terima kasih, dan Nabi doakan. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Nabi doakan. Nah, jadi boleh ya. Nabi pernah memberikan hadiah juga ke anak-anak. Nah, jadi silakan boleh ngasih hadiah. Nah, yang penting kalau ngasih hadiah itu, nah ini hadiah ini ya tadi ya kita jelaskan aja. Ini hadiah ini kecil dari Bunda. Nanti ada pahala yang besar, ada kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap dijelaskan. Jadi tiap hadiah yang kita berikan sandarkan kepada Allah. Biar anak tuh nggak lupa diri. Nah, dan tadi memberikan hadiah itu harus tepat. Hadiah itu diberikan pada perilaku yang baik, bukan perilaku negatif. Ini ya Bunda perlu koreksi. Kebanyakannya senjata makan tuan itu hadiah diberikan pada perilaku negatif. Malah mengembangkan perilaku negatifnya. Anak malas-malesan. Ini Bunda kasih hadiah nih. Kalau ini ya salah. Ya besok kalau dia pengen hadiah, ya dia malas-malesan biar dikasih hadiah. Dia nggak mau sekolah. Nanti Bunda kasih hadiah ya. Ini anakku kalau mau sekolah, kalau ada hadiahnya Kak, ketergantungan hadiah nih. Dia kalau mau sekolah, kalau ada hadiahnya. Kalau nggak ada hadiah, nggak mau sekolah. Ini gimana konsep hadiah nih? Menyesatkan. Wah, gitu ya. Padahal orang tuanya yang salah. Kan nggak boleh ngasih hadiah pada perilaku yang negatif. Jadi kalau perilaku negatif, yang dikasih punishment. Kalau nggak mau sekolah, ya udah. Itu nggak ada TV, nggak ada internet, nggak ada HP, nggak ada uang jajan, nggak ada makanan, wis terserah mau di rumah. Bunda sama ayah juga nggak akan ngobrol. Kasih punishment. Biar dia ngerasa bahwa, aduh ngapain di rumah, nggak boleh main, nggak boleh ini gitu. Nggak nyaman ini, ya berarti aku harus sekolah. Kan gitu. Aku pengen jajan, pengen main apa namanya gadget lagi dan sebagainya. Nah ini banyak orang tua yang nggak tega. Aduh, kalau dia dibatasi, dikasih hukuman nanti gimana ya Kak? Ya sudah, malah banyaknya dikasih hadiah. Ya salah. Makanya besok anak nggak mau sekolah kalau nggak ada hadiah. Kan gitu. Jadi kalau nggak mau sekolah itu jangan dikasih hadiah, tapi dikasih punishment. Anak ditinggal abinya, kalau apa namanya kerja, nangis. Jangan nangis, nanti Bunda kasih ini kasih hadiah. Nah, ini salah juga, ini kan perilaku negatif. Ngapain dikasih hadiah? Jadi kalau dia nangis, biarin aja. Nah memang abinya harus kerja, biarin sampai selesai nangisnya. Kalau sudah perlu, ya abi harus kerja nak, tidak apa-apa ya nak ya, soleh ya. Ya mending Bunda, mending adik bantuin Bunda beresin kamar, nanti Bunda kasih hadiah. Nah ini boleh, beresin kamar, perilaku positif. Kalau dia lakukan kasih hadiah, boleh, nggak ada masalah. Nah, kayak gini nanti dia mau berperilaku positif kalau ada hadiah. Untuk anak 6 sampai 12 tahun jawabannya wajar. Banyak orang tua yang over expectation. Dia menganggap anak 9 tahun, 10 tahun itu harusnya udah mandiri pemikirannya,
Dia harusnya udah bisa jalan sendiri, harusnya udah bisa dia ngerti empati. Mohon maaf, kalau kita bandingkan anak kita 10 tahun di masa ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya nggak ada. Para sahabat dulu mendidik anaknya sungguh-sungguh dengan ketakwaan, ya, dengan apa namanya bentuk-bentuk parenting yang langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anak-anaknya di usia muda udah ya keren-keren gitu ya. Tapi kalau anak-anak kita sekarang, ya cara pendidikan kita, ya lingkungan kita, itu juga kita bisa berkaca. Dan secara psikologi umum, kalau anak-anak zaman sekarang itu dari usia 6 sampai 12 tahun apa-apa harus diingetin, apa-apa harus dimotivasi. Nah, itu masih umum, nggak masalah. Nanti masa-masa pubertasnya, nah ini masa-masa aktivasinya. Pemahaman yang pernah dia dapatkan, pengalaman yang pernah dia alami, ya nasihat-nasihat orang tuanya itu mulai teraktivasi. Yang paling penting orang tua jangan menyerah, jangan mudah terpancing marah ya. Kalau orang tua udah mudah menyerah, terpancing marah, marah-marah sama anak, akhirnya anak-anak jadi ketika di usia remaja dia nggak nyaman sama kita dan dia jadi nggak mau ya menjalin hubungan yang dekat sama orang tuanya karena nggak nyaman duluan. Nah, maka di antara cara bikin anak nyaman itu kita nggak terlalu banyak marah-marahnya, tapi pakai sistem reward and punishment. Kalau ya udah kalau nggak mau belajar, ya udah kalau nggak mau hafalan Quran, berarti ada punishmentnya, ada konsekuensi yang harus dia terima. Nah, kalau dia melakukan hal yang baik, ada hadiah yang dia dapatkan. Nah, mungkin demikian memahami konsep reward and punishment biar nggak senjata makan tuan. Kita harus paham bagaimana usia untuk menerima metode ini. Yang kedua, cara menerapkannya. Nah, yang ketiga, bagaimana kita orang tua konsistensi. Nah, kebanyakan orang tua nggak konsisten dalam hal ini ya, nggak bisa konsisten. Makanya tadi hati-hati orang tua dalam berjanji. Nah, sertakan ya, insya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Nah, biar anak-anak nggak mudah kecewa. Karena faktanya banyak orang tua kalau sudah berjanji, nggak ditepati nih, banyak. Nah, anak akan sangat kecewa itu. Nah, kalau bisa, memang kita berusaha menepatinya. Kalaupun ada udzur, ya kita jelaskan udzurnya, biar anak-anak tahu. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khairan Kak Yogi. Wah, Jadi jazakallah tersentil khairan. ini Kak Yogi. Ini salah Oke. menerapkan Kak Yogi berarti. Maksudnya itu yang positif apa tidak diberi hadiah. Hadiahnya tuh dikasih kalau yang negatif tadi itu Kak Yogi yang mungkin masih salahnya di penerapan nih Kak Yogi. Oke. Oke. Ya lanjut Kak Yogi ini dari ini ada pertanyaan yang sudah dipilihkan Ustadz Ratno. Mungkin satu pertanyaan lagi nih Kak Yogi karena udah jam sekian. Ini yang Oke. sudah dipilihkan nih sama Ustadz Ratno ini. Eh, Kak Yogi, anak saya, Assalamualaikum Kak Yogi. Anak saya Waalaikumsalam. perempuan, usia 6 dan 3 tahun. Terlihat kurang percaya diri. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya dirinya? Anaknya usia Silahkan 6 Kak. tahun. 6 dan 3 tahun. Oke. 6 dan 3 tahun, bagaimana cara memulihkan percaya dirinya gitu ya? Begitu Iya, nggih? terlihat tidak percaya diri Kak Yogi. Bagaimana Oh, caranya terlihat agar tidak anak percaya diri. bisa percaya diri? Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya, nggih. Nah, ini untuk membuat anak percaya diri, tadi kaidahnya kan membentuk rasa aman. Nah, membentuk rasa aman ini di antara caranya bagaimana orang tua bisa membangun interaksi dan komunikasi yang bagus. Jadi kaidahnya itu satu, cinta, yang kedua interaksi, yang ketiga komunikasi. Nah, ini tiga metode paling mudah membentuk yang namanya percaya diri. Nah, jadi dalam psikologi itu ada konsep perkembangan psikososial, ayah bunda ya. Yang ini teorinya Erik Erikson. Nah, di psikososial itu anak-anak pada usia apa namanya 3 sampai 6 tahun, mereka itu ada di fase inisiatif. Ya, fase inisiatif dan ketika mereka itu gagal mengembangkan inisiatifnya, mereka akan ada nanti perasaan guilty, shame, and doubt ya. Nah, itu gabungan sama fase sebelumnya.
Jadi fase guilty itu fase di mana dia jadi merasa bersalahnya tinggi, merasa rendah diri, merasa malunya malu yang negatif ya. Nah, ini berkembang pada anak jika di fase 3 sampai 6 tahun anak-anak kita tidak didukung dalam satu, kalau bercerita kurang didengar. Kalau dia apa namanya bertanya kadang kurang dijawab. Ini pentingnya loh menjawab pertanyaan anak, mendengar cerita anak. Oh gitu ya Kak ya. Iya iya loh Bi, tadi itu gini loh, ada kecoak terbang. Nah, misalnya gitu ya. Padahal itu hal yang remeh sekali ya. Tapi kadang kita sebagai orang dewasa itu pakai cara berpikirnya orang dewasa. Halah, buat kecoak aja loh gitu kan. "Ah, cuman kecoak diceritake gitu kan gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Ya, kita sebagai orang tua harusnya menganggap apapun yang diceritakan anak itu hal yang besar. Karena memang usianya gitu, akalnya begitu. Oh gitu ya, ada kecoak ya? Iya, Bi. Wah, misalnya gitu ya. Oh, kecoaknya ini matanya berapa? Ya gitu malah nanya-nanya gitu ya. Nah, ini ternyata mengembangkan inisiatif mereka. Kak Yogi nanti dia jadi ceritanya aneh-aneh, kecoaknya warna pink lah apa. Nggak apa-apa, ini fase yang namanya fantasi. Nanti baru kita luruskan pelan-pelan ya setelah itu ya. Masa kecoa pink nak? Hah? Nah, coba kita lihat di Google ya. Ada kok kecoa pink, kecoa loh, warnanya coklat loh nak ya. Masa ada yang pink? Nah, baru kita pelan-pelan. Tapi tadi mendengarkannya heboh ya, menjawab pertanyaan pun heboh ya. Ya, Umi kenapa ya? Itu kok burung bisa terbang? Nah, gitu ya. Jangan dijawab, dah takdir nak. Jangan, tapi ya Masya Allah nak, Allah anugerahkan burung itu punya sayap. Allah jadikan sayap itu membuat burung itu bisa terbang. Ya itu ada sayapnya, manusia ada sayapnya enggak? Enggak ada kan? Nah, pesawat coba, pesawat bisa terbang nggak? Bisa. Ada sayapnya nggak? Ada. Jadi yang bersayap itu biasanya Allah mudahkan untuk terbang. Namun ada beberapa yang bersayap nggak bisa terbang. Ya, contohnya siapa? Contohnya Bunda, malaikat tak bersayap. Gitu ya. Enggak ya, bercandanya nggak nyambung itu kalau ke anak-anak ya. Jadi intinya adalah memberikan pemahaman ya, jawaban-jawaban itu memuaskan, kognitif anak itu sangat dibutuhkan. Lalu selain mendengarkan ya, selain menjawab pertanyaan, nemenin bermain itu meningkatkan harga diri anak. Dan dalam sebuah riset, anak-anak yang jarang ditemani bermain sama orang tua, harga dirinya sangat rendah. Dan anak itu rentan sekali terhadap stres. Perasaan guilty-nya, perasaan bersalah, perasaan malu, gak berdayanya tinggi. Nah, maka menemani bermain ya, nemenin mewarnai, nemenin belajar online, belajar bareng ya, itu cara meningkatkan harga diri maupun kemandirian atau tadi ya percaya diri anak-anak kita. Karena tadi basicnya rasa aman yang dibentuk. Kalau rasa aman dibentuk, nanti percaya dirinya meningkat. Ayah bunda nggak usah khawatir. Bagi anak-anak umur 2, 3 sampai 4 tahun, itu adalah fase di mana nanti mereka itu rasa malunya tinggi. Jadi ketemu orang itu ada takut, ya takut gelap, takut hewan itu hal yang normal, nggak apa-apa. Tugas orang tua di sini adalah berusaha untuk nggak apa-apa loh nak, ini hewan ini nggak apa-apa, gelap itu nggak apa-apa loh nak, ya ketemu orang tuh nggak apa-apa, ayo ketemu orang. Tugas kita kayak gitu. Karena fasenya dalam sebuah fase perkembangan psikososial, shame and doubt itu muncul ya di usia 2 tahun, 3 tahun sampai nanti berakhir di 4 tahun. Jadi jangan menyerah itu. Ayo kita ajak dia exploring, kita ajak dia apa namanya main bareng, kita ajak dia cerita ya. Nah, itu akan meningkatkan tadi keberanian dia ya, karena meningkatnya rasa aman. Nah, insya Allah ya exploring ya, aktivitas bersama ya, tadi ya komunikasi, interaksi dan cinta itu bikin anak-anak kita lebih percaya diri. Dan disinilah nanti kemandiriannya lebih mudah untuk dibentuk. Nah, makanya kalau ya Bunda, kesimpulannya ini sekalian kesimpulan, kalau hari ini kita itu susah sekali membentuk kebiasaan kemandirian, beresin mainan misalnya, ataupun beresin kamar deh, atau bangun pagi pada anak kita. Udah deh. Ini kita pakai kerangka berpikirnya psikolog ya. Kalau psikolog tuh memeriksa orang kayak gini. Ada orang datang, anak saya nggak mandiri nih gini-gini gitu ya. Nah, masalah utamanya itu ada di rasa aman. Sudahkah anak-anak itu rasa amannya terbentuk dengan baik?
Kalau rasa aman itu udah nggak jadi masalah, maka harusnya mendidik kemandirian ini jadi lebih mudah. Tapi kalau hari ini anak-anak kita masih sulit sekali dibentuk untuk mandiri, bahkan bangun pagi masih sulit, berarti ada masalah dengan rasa aman. Dan kita sebagai orang tua harus bercermin dan berkaca. Gimana komunikasi, interaksi, dan rasa cinta kita ke anak-anak yang sudah ditunjukkan itu sudah maksimal belum? Dan kita yang paling bisa menilai. Semoga Allah mudahkan. Nah, nanti kalau poin untuk anak remaja, itu ayah bunda bisa evaluasi satu lagi. Jadi kan 3 ya. Yang keempat, itu apakah dia sudah mengembangkan keterampilan. Nah, jadi kalau nambah usianya, di usia 6-12 tahun itu ditambah keterampilan. Interaksi, komunikasi, love, keterampilan. Nah, itu nanti meningkatkan rasa aman, dan rasa aman itu meningkatkan kemandirian. Jadi lebih mudah dididik untuk mandiri, insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita menjadi orang tua yang terus belajar, terus memperbaiki diri, dan dimudahkan oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita. Maka jangan berhenti ayah bunda untuk terus bertawakal kepada Allah, karena sejatinya kesolihan dan kebaikan pada anak-anak kita, semua itu merupakan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu kemana harus meminta kesolihan itu untuk anak-anak kita. Maka selain ikhtiar yang tadi sudah kita pelajari, tetap yang utama dan yang akhir kita bertawakal kepada Allah. Semoga kita bisa istiqomah di atas kebaikan, istiqomah di atas agama Allah, dan semoga istiqomah belajar. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada kakak moderator kita. Terima kasih kepada Ustadz Ratno beserta jajaran. Jazakumullahu khairan sudah memberikan dan memfasilitasi kita untuk belajar pada malam hari ini. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Silakan kakak moderator. Ya, Masya Allah, Kak Yogi, kami juga dari tim admin PPI mengucapkan terima kasih kepada Kak Yogi, jazakallahu khairan katsiron. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar pada malam hari ini, ayah bunda dimanapun berada. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak sekali ini pertanyaan yang belum dapat terjawab. Karena satu pertanyaan, dua pertanyaan saja jawabannya panjang kali lebar ya. Akan tetapi semoga dengan apa yang telah disampaikan Kak Yogi dan jurus-jurus jitu yang di akhir-akhir tadi bisa menjadi penutup dan bisa menjadi sesuatu hal, tip dan trik yang mungkin bisa kita terapkan kepada anak-anak kita untuk bisa lebih mengasah kemandirian anak-anak kita. Nah, begitu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan kepada segenap peserta semua dan terkhusus kepada Ustadz Ratno dan Kak Yogi Kusprayogi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian atau pelaksanaan webinar pada malam hari ini tentunya banyak kesalahan, kekurangan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup webinar pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak admin, Ustadz, dan juga ayah bunda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.